Salam sukses selalu buat saudara-saudariku semuanya. Siapa yang tidak kenal dengan ustaz terkenal Indonesia? Ia dari pendeta jadi mualaf. Begini cerita Yahya Waloni masuk Islam. Sebagai pakar teologi, pendeta Yahya Yopi Waloni sangat mengetahui teori-teori yang ada dalam agama Islam. Meskipun kala itu masih beragama Kristen, Yahya memandang teori apapun yang ada di Islam sangat benar. Ikuti berita berikut ini tentang perjalanan beliau menuju iman, Islam, tauhid dan makrifah. Ia pelajari Islam sebelum masuk Islam. Islam mampu menceritakan peradaban dunia dari yang lalu sampai sekarang. Bahkan, agama Kristen diceritakan pula dalam Islam. Namun, menurut pria kelahiran Manado tahun 1970 ini, yang paling membuatnya tunduk patuh hingga memutuskan untuk masuk Islam pada Oktober tahun 2006, adalah Islam menunjuk satu individu yang sangat tepat untuk menyebarkan ajarannya. Ada satu individu yang membuat saya tunduk dan patuh. Dia buta huruf tapi bisa menyusun Al-Quran secara sistematis, ujar pria yang mengganti namanya menjadi Muhammad Yahya Waloni setelah memeluk agama Islam itu. Menurut suami dari Luciana, 33, yang mengganti namanya menjadi Mutmainah setelah memeluk Islam itu, dirinya masuk agama Islam karena dari sistematika teori Islam sudah benar. Sebagai akademisi, kata dia, dirinya pun berpikir orang yang sudah memilih teori benar saja bisa salah, apalagi yang tidak memiliki teori yang benar. Orang Islam yang sudah memiliki teori yang benar saja bisa salah, apalagi yang tidak memiliki teori benar. Jadi, saya mengakui Islam secara teori dan spiritual, ujar Yahya. Ketertarikan Yahya untuk masuk Islam, kata dia, sebenarnya sudah ada sejak kecil, saat berumur sekitar 14 tahun. Pada usia itu, dirinya sudah ke masjid karena tertarik melihat banyak orang Islam menggunakan pakaian seperti yang digambarkan di agamanya, yaitu baju ihram. Selain itu, dirinya pun sangat tertarik dengan gendang yang suka dimainkan di masjid-masjid. Saya hanya berani ke masjid satu kali saja karena ketahuan dan dihajar sampai oleh bapak saya. Kalau nekat ke masjid lagi, saya takut bapak saya yang seorang tentara akan hajar saya lagi, ujar pria yang memiliki hobi bermain gendang ini. Namun, sambung pria yang pernah menjabat ketua Sekolah Tinggi Teologia Calvinis di Sorong tahun 2000 sampai tahun 2004 ini, dari sekian kejadian yang mendorongnya untuk memeluk Islam adalah pengalaman spiritual yang dialaminya. Suatu hari, saya bertemu dengan seorang penjual ikan di rumah lama Kompleks Tanah Abang, Kelurahan Panasakan, Toli-Toli. Ia memulai kisahnya. Pertemuannya dengan si penjual ikan berlangsung 3 kali berturut-turut dengan waktu pertemuan yang sama, yaitu pukul 9.45 WITA. Kepada saya, si penjual ikan itu mengaku namanya Sapo, dalam bahasa Bugis artinya sepupu. Dia juga panggil saya Sapo. Dia baik sekali dengan saya, ujar bapak dari Silvana usianya 8 tahun, kini bernama Nur Hidayah, Sarah usianya 7 tahun, menjadi Siti Sarah, dan Zakaria usianya 4 tahun. Ini, setiap kali ketemu dengan si penjual ikan itu, kata Yahya, dirinya berdialog panjang soal Islam. Anehnya, kata dia, si penjual ikan yang mengaku tidak lulus sekolah dasar itu sangat mahir dalam menceritakan soal Islam. Ia makin tertarik pada Islam. Namun, sejak saat itu, ia tidak pernah lagi bertemu dengan penjual ikan itu. Si penjual ikan mengaku dari Dusun Doyan, Desa Sandana, salah satu desa di sebelah utara kota Toli-Toli. Saat saya datangi kampungnya, tidak ada satupun warganya yang menjual ikan dengan bersepeda. Tambahnya, sejak pertemuannya dengan si penjual ikan itulah katanya, konflik internal keluarga Yahya dengan istrinya meruncing. Istrinya, Luciana, tetap ngotot untuk tidak memeluk Islam. Karena dipengaruhi oleh pendeta dan saudara-saudaranya, ia tetap bertahan pada agama yang dianut sebelumnya. Jadi, kita memutuskan untuk bercerai, katanya. Namun, sambung dia, tidak lama setelah itu, tepatnya 17 Ramadan 1427 Hijriah atau tanggal 10 Oktober sekitar pukul 23 WITA, ia bermimpi bertemu dengan seseorang yang berpakaian serba putih, duduk di atas kursi. Sementara, dia di lantai dengan posisi duduk bersila dan berhadap-hadapan dengan seseorang yang berpakaian serba putih itu. Saya dialog dengan bapak itu, namanya, katanya Lailatul Qadar, kata Yahya. Perempuan yang pertama masuk, tanpa hambatan apa-apa, namun perempuan yang kedua, tersengat api panas. Setelah sadar, seluruh badan saya, mulai dari ujung kaki sampai kepala berkeringat. Saya seperti orang yang kena malaria. Saya sudah minum obat, tapi tidak ada perubahan. Tetap saja begitu, ujarnya. Setelah diceritakan ke istrinya, kata dia, istrinya semakin tidak percaya dan ingin bercerai dengan Yahya. Namun, beberapa jam kemudian,
Istrinya menangis karena mimpi yang diceritakan suaminya kepadanya, sama dengan apa yang dimimpikan. Akhirnya istri saya yang mengajak segera masuk Islam. Katanya, akhirnya, kata Yahya, bersama istrinya memeluk Islam secara sah pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2006 pukul 12 WITA melalui tuntunan Komarudin Sofa, Sekretaris Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, Nu, Toli. Hari itulah, Yahya dan istrinya mengucapkan 2 kalimat syahadat, kekuatan saya, sekarang hanya salat tahajud malam dan duha pukul 8, ujar mantan Rektor UKI Papua ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.